Puji Tuhan, haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, salam sejahtera buat kita semua. Puji Tuhan. Senang sekali kita dapat berjumpa kembali di pagi hari ini. Setelah sepanjang malam kita boleh menikmati pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan dalam peristirahatan kita. Dan kembali pagi ini kita dibangunkan dengan tubuh yang sehat walafiat. Amin. Puji Tuhan. Aku ada, aku kuat, aku sehat. Haleluya, puji Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara, mari kembali kita pagi hari ini. Sebelum kita menjalani seluruh aktivitas kita mau datang kepada Tuhan. Menikmati kehadirannya, makan firman Tuhan yang adalah makanan yang sesungguhnya bagi jiwa kita, bagi roh kita, agar kita dimampukan menjalani sisa kehidupan ini senantiasa dalam perkenanan kepada Tuhan. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan melihat satu bagian firman Tuhan pada pagi hari ini di dalam Mazmur pasal 139 ayat yang ke-23 dan 24. Bapak Ibu Saudara, Mazmur 139 ini adalah salah satu mazmur yang paling indah dan mendalam dalam Alkitab. Mazmur ini ditulis oleh Raja Daud, seorang penyair dan pemusik yang sangat berbakat. Dalam mazmur ini, Daud merenungkan kebesaran dan kemahakuasaan Allah, khususnya dalam hal pengetahuan dan kehadiran Tuhan yang meliputi segala sesuatu. Mari kita akan baca bersama di ayat yang ke-23 dan 24 dari Mazmur 139. Selidikilah aku ya Allah, dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Bapak Ibu Saudara, selidikilah aku ya Allah, dan kenalah hatiku. Daud menyadari bahwa Allah mengetahui segala sesuatu tentang dirinya. Tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan. Daud memohon agar Allah menyelidiki hatinya, bukan untuk menghukumnya, tetapi untuk membersihkan dan memurnikannya. Ini adalah doa dan kerendahan hati dan keterbukaan di hadapan Allah. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Selain hati, Daud juga meminta Allah untuk menguji pikirannya. Pikiran kita seringkali menjadi sumber dosa dan kejahatan. Daud ingin agar Allah membersihkan pikirannya dari segala sesuatu yang tidak berkenan kepadanya. Lanjut dalam ayat yang kita baca tadi. Lihatlah apakah jalanku serong. Daud menyadari bahwa ia mungkin memiliki kecenderungan untuk menyimpang dari jalan yang benar. Ia meminta Allah untuk menunjukkan kepadanya jika ada jalan yang salah dalam hidupnya. Tuntunlah aku di jalan yang kekal. Daud tidak hanya ingin diselidiki dan diuji, tetapi juga dituntun olehnya, mengendalikan pikiran bahkan gaya hidupnya. Jalan yang kekal mengacu pada jalan kebenaran dan kehidupan yang kekal bersama dengan Allah. Ini adalah doa agar Allah terus membimbing dan memimpinnya dalam segala aspek kehidupannya. Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita menerapkan ayat ini dalam kehidupan kita? Sepanjang hari ini, Mazmur ini mengajarkan kita untuk memiliki kerendahan hati dan keterbukaan di hadapan Allah. Kita harus memohon kepada Allah untuk menyelidiki hati dan pikiran kita, serta menunjukkan kepada kita jika ada jalan yang salah dalam hidup kita. Kita juga harus memohon kepada Allah untuk menuntun kita di jalan yang benar, yaitu jalan kebenaran dan kehidupan yang kekal melalui firman-Nya. Puji Tuhan,
Firman Tuhan pagi ini menuntut kita untuk senantiasa mengejar perkenanan kepada Tuhan melalui pikiran kita. Tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan. Sia-sia kita menyimpan pikiran yang tidak berkenan. Melainkan biarlah pikiran kita dipenuhi dengan firman-Nya. Dan itu akan menuntun gaya hidup dan tindakan yang memuliakan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di dalam hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Biarlah ini menjadi semangat hidup kita pagi hari ini, menyerahkan pikiran kita kepada Tuhan. Mungkin saat ini hidup kita dikuasai dengan kecemasan, kekhawatiran, ketakutan. Tuhan tahu pikiran kita. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Kita mau datang kepada Tuhan dengan segala kerendahan hati, membawa hidup kita, memenuhi pikiran kita dengan firman-Nya, dan itu keluar dari hati dan mulut kita, mengucapkan, memperkatakan firman-Nya, dan itu akan menuntun tindakan gaya hidup kita yang mempermuliakan nama Tuhan. Di sanalah kita akan melihat karya Allah yang besar, pertolongan Allah yang besar, kuasanya yang besar, menolong dalam segala aspek hidup kita. Bapa, kami bersyukur firman-Mu pagi hari ini. Engkau tidak akan membiarkan kami berjalan dalam kesalahan. Bahkan Engkau juga tidak akan membiarkan kami berjalan dalam ketakutan, kekhawatiran. Melalui pikiran ini Tuhan, kami persembahkan kepada-Mu, sebab tidak ada satu pun yang tersembunyi di hadapan-Mu Tuhan. Kuduskanlah pikiran kami, layakkan Tuhan, penuhkan dengan firman-Mu, dan itu akan membuat hati dan hidup kami dikuasai oleh firman, dan Roh Kudus memampukan kami untuk menjalani, menghidupkan firman-Mu dalam hati dan setiap langkah hidup kami. Kami menikmati pertolongan Tuhan, kami menikmati kuasa-Mu dalam hidup kami. Diberkatilah kami semua pagi hari ini, dan kami percaya kuasa firman-Mu Tuhan melawat setiap kami, memulihkan setiap hati yang terluka, membebaskan yang terbelenggu, menyembuhkan yang sakit di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya berkat kasih setia-Mu Tuhan memberkati kami sepanjang hari ini. Hamba-Mu berdoa bagi Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun hari ini, baik ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan dalam rumah tangga saudara. Kiranya anugerah, keberkatan, dan kasih setia Tuhan memberkati saudara, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam kehidupan rumah tangga saudara. Diberkatilah dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mohonkan berkat bagi kita semua. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu
dan memberikan engkau damai sejahtera. Bapak Ibu Saudara, terimalah berkat Tuhan atas seluruh hidupmu. Terimalah berkat Tuhan atas rumah tanggamu. Terimalah berkat Tuhan atas usaha, dagang, dan pekerjaanmu. Terimalah berkat Tuhan atas pendidikan dan masa depanmu. Dan terimalah berkat Tuhan atas iman, ibadah, dan pelayananmu kepada Tuhan. Diberkatilah engkau berlimpah-limpah, baik jasmani dan rohani, hari ini, sepanjang masa, sampai Tuhan Yesus datang kembali, di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, selamat pagi. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.